sekarang ini gue pengen ngebahas soal Venom, Let There Be Carnage. Jadi film ini sebelumnya, spoiler alert dulu buat kalian yang belum nonton film Venom ini. Jadi Venom ini dimulai pada saat Streak harus dibawa ke pengawasan mutant dengan mutant lah ya istilahnya, atau kita biasa nyebut rumah sakit jiwa yang lebih siap dengan keistimewaan dari si Streak ini sendiri. Streak ini mempunyai kekuatan teriakan ultrasonik yang sangat kencang. Jadi Streak ini sendiri mempunyai love interest dengan si Cletus Cassidy atau Carnage. Cletus Cassidy sendiri adalah penghuni dari rumah sakit itu, rumah sakit yang menahan para mutant itu, ya kan? Dan dia ke situ karena melakukan sebuah kesalahan yang nanti akan diceritakan di filmnya. Jadi si Streak ini harus dibawa ke rumah sakit yang lebih memadai, yang lebih bisa untuk menangani si Streak ini dengan baik. Jadi istilahnya mereka itu dipisahkan. Cletus Cassidy pun ngerasa makin down gitu. Artinya orang-orang seperti mereka, orang-orang Cletus Cassidy sendiri ini, orang-orang seperti Cletus Cassidy dan juga love interest Streak ini adalah orang-orang yang merasa sudah tidak diterima dari film Venom ke-1 itu sendiri, ya kan? Merasa udah paling tidak diterima lah dari kecilnya karena kesalahannya. Terus Cletus Cassidy pun terus melakukan sebuah kejahatan yang membuat si Streak ini sendiri mengetahui kabar Cletus Cassidy akan dieksekusi mati karena sebuah kejahatan yang dia buat. Kita kenal Cletus Cassidy atau Carnage ini dari end credit scene untuk Venom pertama gitu ya. Kita tahu bahwa dia itu akan melakukan apapun demi kepuasan dirinya, karena memang dia mempunyai satu kecenderungan untuk melakukan apapun untuk kesenangan dirinya sendiri. Yang penting dia senang gitu. Yang berikutnya adalah si Venom ini dan juga Eddie Brock ini. Eddie Brock sudah bisa menerima Venom berada di tubuhnya. Venom ini ada peraturan bahwa tidak boleh membunuh manusia kecuali manusia yang jahat, dan dia hanya boleh makan ayam atau coklat yang untuk memenuhi hasratnya itu. Tapi pada saat si Venom itu tidak mendapatkan coklat, Venom itu agak sedikit ngambek dan merasa paling udahlah, nggak ada lagi kan yang dia bisa makan kecuali manusia gitu kan. Tapi si Eddie Brock ini tetap bilang bahwa kamu harus mengendalikan dirimu gitu. Kamu harus bisa mengendalikan dirimu karena tidak ada tahu nih kalau Eddie Brock dan Venom ini sendiri adalah satu orang dengan satu simbiot yang menyatu.
uh, pada saat uh, si Cletus Cassidy ingin menjalani hukumannya, Carnage pun aktif karena simbiot Venom tanpa diinginkan menyatu dengan tubuh Cletus Cassidy. Mungkin itu terjadi karena Venom yang terpancing emosinya karena melihat sifat-sifat dari si Cletus Cassidy yang akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keinginannya, mendapatkan hasratnya, kesenangannya sendiri gitu kan. Cletus Cassidy memang orangnya punya kecenderungan untuk melakukan apa aja gitu, dan dia ini agak sedikit menyimpan dendam dengan apa yang terjadi dengan pacarnya atau istri ini yang terpaksa dipindahkan untuk mendapatkan pengobatan yang lebih baik, dan dalam hal ini disiksa gitu ya. Artinya dengan kekuatannya Carnage ini yang muncul sekarang, dia bisa menyelamatkan Streak dan dari si tempat di kanselnya para mutan itu sendiri gitu ya, para orang-orang yang tidak bisa mengendalikan kekuatannya gitu ya, di tempat yang baru ini, dan juga membalaskan dendamnya sama Eddie Brock karena dia merasa Eddie Brock ini mempunyai satu keanehan ketika dia bertemu dengan Venom untuk pertama kalinya, karena Venom tidak bisa mengendalikan diri. Aku bisa menyimpulkan gini, Venom itu orangnya ngambekan, simbiotnya sifatnya ngambekan gitu. Jadi Venom ini sempat keluar dari tubuhnya Eddie Brock karena Eddie Brock sangat marah dengan apa yang dilakukan oleh Venom di sepanjang film. Kecerobohan Venom yang sedang lapar lah atau melakukan suatu hal yang mungkin bukan seharusnya Venom lakukan di depan umum, karena umum ini tidak mengetahui adanya Venom kan. Pada saat dia mengetahui bahwa Cletus Cassidy ini bebas dan memakai simbiot baru bernama Carnage, dia pun menyesal dan mencoba untuk memanggil Venom kembali. Venom sebenarnya sudah ngerasa bebas secara tubuh karena sudah terpisah dengan si Eddie Brock karena kemarahannya itu kan. Tapi tetap saja dua orang ini, satu simbiot dan dua orang ini, simbiot dan juga inangnya ini masih saling membutuhkan. Eddie Brock tanpa Venom dia tidak bisa mencari berita yang lagi viral gitu ya, dan Cletus atau Venom tanpa Eddie Brock dia tidak bisa menemukan inang yang cocok, karena setiap dia berpindah inang dia akan mengorbankan inangnya sendiri, entah itu mengalami pingsan lah atau mengalami hal-hal yang buruk lah, karena tidak semua inang itu bisa menerima si simbiot ini. Akhirnya dia pun menjadi Venom untuk menyelesaikan perseteruan antara
si Carnage dan juga Venom. Ya sampai situ saja penjelasannya. Tapi kalau menurut aku gini ya, kalau menurut aku kalian nonton aja deh gitu ya. Tapi kalau menurut aku film ini kecepatan gitu ya, kecepatan dalam arti bisa dibilang menghadirkan Carnage ini kecepatan, karena dalam komiknya Spider-Man ini Spider-Man itu membantu Venom untuk melawan Carnage. Mungkin kalau itu diadaptasi ya, kalau itu diadaptasi mungkin akan lebih menyenangkan untuk ditonton gitu ya, lebih seru untuk ditonton. Kita kan istilahnya baru tahu bagaimana si karakter Carnage ini tercipta atau ada di tubuhnya Cletus Cassidy, dan bagaimana jahatnya Cletus Cassidy. Mungkin kalau itu diterapkan di nanti film Venom ketiga dengan hadirnya Spider-Man, mungkin di sini akan lebih menyenangkan buat aku untuk ditonton. Yang kedua, di end credit scene, Venom atau Eddie Brock ini, atau lebih tepatnya Venom, menyadari kehadirannya Tom Holland atau Peter Parker versi MCU karena satu dan lain hal. Dan karena si Venom ini mendapat peraturan atau si Eddie Brock untuk hanya boleh memangsa orang-orang jahat, ya kan. Jadi dia berpikir bahwa Peter Parker itu adalah orang jahat. Mungkin yang akan digarap adalah Venom akan ada di universe MCU untuk nanti film Spider-Man Far From Home, atau dia mempunyai kehausan karena mengira bahwa untuk memburu Spider-Man, kehausan untuk memburu Spider-Man karena mengira bahwa Spider-Man akan adalah orang jahat atau akan menimbulkan kekacauan nanti di universe Sony di film ketiga untuk Venom. Ya, begitu saja yang aku akan bahas. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan nonton bajakannya guys. Bye.